Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Review pertandingan leg pertama ya, dari knockout Champions League. Atletico Madrid menghadapi Manchester United dari Stadion Metropolitano di kota Madrid. Langsung aja dimulai dari formasi, bahas formasi dulu. Manchester United tampil kembali dengan formasi 4-2-3-1. Tapi yang mengejutkan adalah ada beberapa pemain ya, yaitu adalah Lindelof yang dimainkan tapi bermain di bek kanan. Lalu juga Fred yang diduetkan dengan Pogba di tengah ya. Marcus Rashford seperti diperkirakan bermain dari menit awal. Jadon Sancho pun juga demikian. Bruno Fernandes seperti biasa di belakang striker tunggal, striker utama Cristiano Ronaldo. Sementara Atletico Madrid ini bermain dengan Joao Felix di depan dan mencadangkan Luis Suarez serta Antoine Griezmann yang ternyata sudah ada di bangku cadangan. Di 5 menit awal Atletico langsung ambil inisiatif walaupun tempo ini cenderung sedang-sedang saja. Manchester United tampak sekali lagi tidak berkonsentrasi dengan baik di menit-menit awal ini, dan ini seperti dibahas di preview ya, bahwasannya ya inilah kelemahan Manchester United, sering di menit-menit krusial di 10 menit awal babak kedua, babak pertama, dan juga 10 menit akhir ya. Itu sering sekali tidak konsentrasi, kehilangan determinasi, dan ini yang terjadi di pertandingan tadi. Akhirnya langsung kebobolan di menit ke-7 melalui sundulan Joao Felix yang ya bola hasil crossing dari sisi kanan Manchester United oleh Renan Lodi yang tidak terkawal. Dan ya, Joao Felix mampu lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Manchester United. 1-0 untuk Atletico Madrid. Ini Manchester United kebobolan 3 kali secara berurutan dari dalam 2 match ya, dari sisi kanan, karena 2 gol dari Leeds United di pertandingan sebelumnya itu juga berawal dari sisi kanan Manchester United. Setelahnya Manchester United ini mulai pelan-pelan pegang kendali, tapi susah masuk sepertiga akhir dari Atletico karena ketat dan disiplinnya lini belakang Atletico, plus end passing yang cukup buruk ya dari pemain-pemain Manchester United, serta jarak antar lini yang menurut gue cukup jauh. Jadi ini menyulitkan Manchester United untuk bisa build up serangan dengan bagus. Tusukan dan penetrasi individu dari pemain Manchester United utamanya di sektor sayap pun juga sering gagal karena duel one on one dari para pemain Atletico, terutama pemain belakang Atletico ini cukup bagus ya. Di menit ke-45 dari crossing Atletico Madrid di sisi kanan Manchester United, lagi-lagi di sisi kanan Manchester United nyaris menemui jala gawang dari David De Gea, namun beruntung masih membentur tiang gawang, dan ini betul-betul nyaris 2-0. Dan di babak pertama ini selesai 1-0. Menurut gua babak pertama yang membuat cukup frustasi ya Manchester United dari cara bermainnya. United menurut gua in general di babak pertama ini tampil cukup buruk. Catatan gua, lini kanan dari Manchester United ini bocor dan cukup sering diekspos oleh Atletico Madrid, dan anehnya Manchester United ketika mereka build up serangan ini juga lebih sering build up-nya ini dari sisi kanan. Lindelof kalau menurut gua kewalahan secara bertahan dan juga menyerang. Namun di sisi lain juga banyak sebenarnya pemain-pemain Manchester United ini yang off form. Ini terlihat dari kualitas kualitas umpan yang buruk ya dari para pemain Manchester United. Banyak kesalahan sendiri, jarak terlalu jauh antar lini, plus ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Atletico Madrid yang melakukan high pressing. Jadi ini benar-benar akumulasi faktor-faktor yang gue sebutkan tadi ini membuat Manchester United kesulitan untuk build up serangan dengan kualitas yang cukup baik. Ditambah juga determinasi dan juga pergerakan tanpa bola ini sangat minim ya. Jadi sangat-sangat susah sekali Manchester United untuk bisa build up. Lalu juga sering kalah duel. Ini catatan gue di babak pertama ya. Walau Manchester United ini secara total memegang possession, tapi dari sisi kualitas kalah dari Atletico Madrid. Statistik di babak pertama Manchester United bahkan menguasai possession ini 67%, ya. Tapi total shots ini dikuasai oleh Atletico Madrid dengan 6 shots berbanding 2 ya. Dan Atletico Madrid bahkan memiliki 2 big chances sementara Manchester United hanya tidak punya bahkan ya.
Di babak kedua ya, di awal babak kedua Manchester United langsung ambil inisiatif, tempo terlihat sekali dinaikkan ya dan bermain lebih agresif baik secara bertahan dan juga secara menyerang. Manchester United terlihat berusaha cari momentum seawal mungkin. 15 menit awal ya, walau lebih agresif dan determinasi lebih baik ya, serta pergerakan lebih aktif, Manchester United lagi-lagi kesulitan untuk bisa masuk sepertiga akhir dari daerah Atletico Madrid. Tapi Manchester United mulai pegang kontrol di menit ke-65. 3 pergantian sekaligus dilakukan oleh Ralf Rangnick. Aaron Wan-Bissaka, Matic, dan Telex masuk. Pogba, Lindelof, Shaw keluar ya. Manchester United ingin tampil lebih tajam lagi dengan usahanya untuk meningkatkan kualitas penyerangan. Dan kalau gue lihat dengan amatiran, formasi juga berubah, nampak bermain dengan satu defensive midfielder, yaitu adalah seorang Matic, dan Fred ini lebih ke depan ya, tengah lebih ke depan. Di menit ke-74 Elanga masuk menggantikan Rashford. Rashford di pertandingan ini menurut gue tampil jelek, kurang tajam. Di babak pertama sangat minim kontribusi, dan di babak kedua menurut gue kurang berani melakukan penetrasi. Jadi agresivitas yang berusaha untuk dinaikkan oleh para pemain Manchester United ini tidak dilakukan dengan cukup baik oleh Marcus Rashford. Di menit ke-80 dari build up serangan di sisi kiri Manchester United, Fred ini berhasil memenangkan bola dan memberikan umpan ke Bruno yang memberikan assist manis ke Anthony Elanga yang lolos dari pengawalan pemain belakang Atletico Madrid yang dengan klinikal mengarahkan bola ke sudut jauh Jan Oblak dengan sangat dingin. 1-1. Rhythm is a dancer. Anthony Elanga luar biasa, 2 gol di 2 pertandingan. Bersamaan dengan itu juga Jesse Lingard masuk menggantikan Jadon Sancho. 5 menit terakhir Atletico Madrid dapat beberapa peluang, termasuk Antoine Griezmann yang tendangannya masih kena mistar. Di akhir pertandingan United sempat dapat beberapa momentum, dan ini ditutup dengan shot dari Jesse Lingard yang masih bisa diselamatkan oleh Jan Oblak. Pertandingan selesai 1-1. Di babak kedua possession masih dikuasai oleh Manchester United. Total shots 7-5, dan Manchester United punya 1 big chances. Secara overall catatan gue secara keseluruhan ya, match yang kurang lebih kalau menurut gue dengan amatiran ini sesuai dengan preview. Artinya kedua tim bergantian berusaha untuk mengontrol pertandingan. Di babak pertama kualitas lebih ke Manchester United. Babak pertama kuantitas, sekali lagi gue ulangi, lebih ke Manchester United, tapi kualitas lebih ke Atletico Madrid. Di babak kedua Manchester United lebih agresif, pertandingan jadi jauh lebih ke duel fisik ya, cukup ketat di lini tengah. Manchester United berusaha cari momentum, tapi kesulitan masuk sepertiga akhir ya. Tetap konsisten bermain agresif, tetap mencoba, akhirnya dapat 1 peluang ya dari build up Fred, Bruno, dan diakhiri dengan Elanga yang jeli memanfaatkan tipisnya momentum 1-1. Di babak kedua dengan main lebih agresif dan berusaha mengimbangi permainan fisik Atletico Madrid, Manchester United berhasil lebih meredam serangan Atletico Madrid ya di babak kedua. Plus kredit juga menurut gua untuk Ralf Rangnick yang bukan hanya tepat merubah strategi dengan bermain lebih agresif di babak kedua, tapi juga melakukan pergantian yang tepat ya. Dari sisi statistik juga menunjukkan kedua tim sebenarnya lebih banyak duel di lini tengah, dan ya kurang lebih sulit untuk masuk ke lebih dalam ke daerah pertahanan masing-masing, walau ada 2 momentum yang kena tiang dari Atletico Madrid ya. Ini bisa dilihat dari statistik pertandingan, walaupun total shots itu 13-7 bagi Atletico dan juga Manchester United, tapi shot on targetnya ini hanya 1/2 ya. 1 on target bagi Atletico Madrid dan 2 on target dari Manchester United. Jadi again menurut gua kedua tim ini cukup kesulitan sebenarnya. Jadi duel itu lebih banyak di lini tengah, dengan kedua tim sama-sama cukup berjuang keras untuk bisa masuk ke sepertiga akhir pertahanan lawannya masing-masing ya. Leg kedua menurut gue akan jadi kunci, dan ini seperti yang diperkirakan oleh Ralf Rangnick, bahwasanya dia mengatakan kan kalau di konferensi pers sebelum pertandingan ini bahwa lolos atau tidaknya Atletico ataupun Manchester United ini akan ditentukan di leg kedua. Artinya di leg pertama akan cukup ketat, akan tipis, dan ini yang terbukti
betul, ketat dan tipis, bahkan skor pun seri. Ya ini sesuai, sekali lagi ini sesuai dengan prediksi Ralf Rangnick, tapi gue berharap ini sesuai dengan prediksi dia, dan gue harapkan dia juga sudah mempersiapkan nih apa yang harus dilakukan di leg kedua nanti. Kurang lebih demikian pertandingan yang menurut gue ya cukup ketat lah dari kedua tim. Hasil seri away yang kalau di Liga Champions sekarang ini kan tidak ada gol tandang, jadi ya dihitung seri saja pertandingan ini. Nanti mudah-mudahan di Old Trafford Manchester United bisa tampil lebih baik lagi ya, terutama di menit-menit krusial itu konsentrasi lagi-lagi Manchester United nih yang harus diperbaikin ya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.